Mendengar apa yang dikatakan Kaisar Shihen, mata banyak orang kuat dari tim penegak hukum di langit bersinar dengan cahaya dingin. Wakil komandan terkemuka menggeram dan menggelegar, dan dalam sekejap, serangkaian serangan yang mengerikan, di bawah berkah formasi pertempuran, menebas ke arah Si Kong Anyun dengan gila-gilaan. Di atas, kekosongan bergetar. Kekuatan ini begitu mengerikan sehingga seluruh tanah leluhur kegelapan bergemuruh. Meskipun tidak satu pun dari orang-orang ini yang sangat kuat, kekuatan yang dibentuk oleh berkumpulnya begitu banyak tim penegak hukum gelap sungguh mencengangkan. Seperti jatuhnya bintang-bintang, mengalirnya Bima Sakti, langit dan bumi seolah-olah akan runtuh. Di kejauhan, banyak orang mundur dan tampak ketakutan. Gerbang Kaisar Shihen ini mungkin gila, inilah ritme berperang dengan tanah suci Si Kong. Menghadapi serangan mengerikan dari formasi pertempuran di atas kepalanya, tatapan tegas muncul di mata Si Kong Anyun. Dia meraung dengan marah, karena kalian semua ingin mencari kematian, maka putri ini akan memenuhi kalian. Begitu kata-kata itu keluar, Si Kong Anyun tidak mengelak atau menghindar, dan malah melesat langsung ke langit. Menghadapi serangan dari begitu banyak anggota kuat dari tim penegak hukum gelap, dia tidak mengelak, tapi memilih untuk bersikap tegar. Seperti yang dikatakan Tuan Muda, para pejuang harus menghadapi hatinya sendiri bukan? Melihat ini, Kaisar Shihen mau tidak mau mengecilkan pupil matanya, dan mengerutkan kening, apakah Si Kong Anyun ini gila? Meskipun Kaisar Shihen sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, menghadapi begitu banyak serangan dari tim penegak hukum gelap, dia mungkin hanya punya satu pilihan, yaitu mundur. Tapi Si Kong Anyun, saat dia terkejut, mata Kaisar Shihen tiba-tiba menyusut. Si Kong Anyun mengangkat pedangnya, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mendidih di antara langit dan bumi. Jalan api gelap yang mengerikan mengembun di tangannya, dan kemudian berubah menjadi pedang api gelap yang mengejutkan. Pedang api gelap ini tingginya puluhan ribu kaki, dan menebas formasi pertempuran tim penegak hukum gelap di atas kepalanya. Dua serangan mengerikan tiba-tiba bertabrakan di kehampaan. Pertama, ada keheningan yang hening. Saat berikutnya, raungan yang menggemparkan bumi bergema di langit dan bumi, dan awan jamur dengan ketinggian puluhan ribu kaki membumbung ke langit. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu, dan bumi dibajak menjadi selokan. Cahaya menyilaukan muncul, membuat hampir mustahil untuk membuka mata. Serangan yang begitu mengerikan membuat wajah semua orang berubah, dan mereka semua mendongak dengan gugup karena terkejut. Di langit, banyak anggota kuat dari tim penegak hukum kegelapan mundur karena benturan, dan bahkan menstabilkan tubuh mereka, tetapi juga melihat ke bawah. Apakah dia mati? Mereka semua sedikit gugup. Tempat terjadinya ledakan itu kosong, dan tidak ada seorang pun di sana. Mungkinkah dia dibombardir dan diubah menjadi sampah? Gumam semua orang terkejut, merasa cemas. Jika Si Kong Anyun benar-benar mati di sini, maka benua Heiyu pasti akan menimbulkan gempa besar, dan tanah suci Si Kong pasti akan memulai pembunuhan besar-besaran. Pada saat ini, Penatua Yi sepertinya telah menyadari sesuatu. Dia tiba-tiba mendongak, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Penatua Yi buru-buru berteriak, hati-hati. Orang-orang kuat dari tim penegak hukum gelap bahkan melihat ke atas. Di sana, ada sosok yang berdiri dengan gagah, itu adalah Si Kong Anyun. Orang ini tidak hanya menahan serangan gabungan mereka sebelumnya, tapi juga muncul di atas kepala mereka tanpa mengetahui kapan. Saat semua orang melihat ke atas, Si Kong Anyun tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang menebas dengan keras, dan banyak orang kuat dari tim penegak hukum gelap yang hadir tidak bisa bereaksi sama sekali, jadi mereka langsung dicekik oleh cahaya pedang ini. Dalam sekejap, lusinan master dari tim penegak hukum gelap kehilangan jiwa mereka. Hentikan dia, teriak Li Hou, wakil komandan tim penegak hukum kegelapan, naik ke langit pada saat yang bersamaan. Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya pedang langsung menembus dahinya, tubuh fisiknya segera menjadi ilusi dan berubah menjadi bubuk, dan di saat yang sama jiwanya juga perlahan menghilang, dan asal-usulnya runtuh. Tidak mungkin. Dia menatap dengan mata terbelalak, dan jiwanya terbang menjauh. Sebelum dia tewas, matanya bulat, dan dia tidak bisa mempercayai matanya. Dengan satu serangan, seorang wakil komandan tingkat puncak Tianzun tewas terbunuh. Wakil komandan.
Teriak banyak anggota kuat dari tim penegak hukum gelap berteriak ngeri. Namun, saat ini mereka tidak punya banyak tenaga untuk memikirkan orang lain. Sebab, si Kong Anyun sudah masuk dalam jajaran tim penegak hukum gelap. Sialan, hentikan dia bersamaku. Teriak seorang kapten mendiang Tianzun meraung, dan membawa selusin anak buahnya untuk membunuhnya, dan meninju dia keluar. Kekosongan itu runtuh, menenggelamkan si Kong Anyun. Saat berikutnya, dari kehampaan yang runtuh, seberkas cahaya pedang menyapu, mengepul, dan membunuh seorang kapten dan selusin anggota tim yang tersisa. Dan saat si Kong Anyun menghunus pedangnya, tempat di mana dia berada sudah terendam oleh serangan yang tak terhitung jumlahnya, namun sebelum serangan tersebut datang, sosok si Kong Anyun sudah menghilang. Cahaya pedang yang menyilaukan menyinari langit dan bumi. Cahaya pedang ini sangat indah, dan pada saat yang sama, sangat ganas. Si Kong Anyun menembak dengan liar. Dengan basis budidayanya, anggota tim penegak hukum gelap yang kuat ini bukanlah lawannya sama sekali. Setiap kali cahaya pedang jatuh, anggota kuat dari tim penegak hukum gelap harus jatuh. Si Kong Anyun ada di sini seolah-olah dia telah memasuki negeri yang tidak ada orangnya, dan dia bisa menembak sesuka hati, tidak ada yang bisa menolak. Seorang anggota kuat dari tim penegak hukum gelap meraung dan melawan satu demi satu, tetapi tidak berhasil, sentuhan ketakutan menyapu dari dalam diri mereka. Si Kong Anyun seperti dewa pembunuh, matanya sudah merah. Di dalam hatinya, semacam pikiran transparan membubung ke langit, menetes dengan deras. Sumber tertinggi setengah langkah dan sumber tertinggi Asura yang tak terhitung jumlahnya yang telah ditelan sebelumnya sepenuhnya terintegrasi dan menjadi kekuatannya sendiri. Nafasnya semakin kuat dan kuat. Pada saat ini, si Kong Anyun akhirnya mengerti apa yang dimaksud Qin Chen dengan mengikuti kata hatinya. Diiringi dengan pembunuhan terus-menerus oleh si Kong Anyun, pikiran di dalam hatinya menjadi semakin jernih, auranya menjadi semakin kuat, dan serangannya menjadi semakin ganas. Si Kong Anyun meraung tajam, dan menebas dengan pedangnya. Dengan keras, dunia runtuh, dan di tengah jeritan yang tak terhitung jumlahnya, banyak anggota tim penegak hukum yang kuat tewas satu demi satu. Asal-usul gelap dari orang kuat tim penegak hukum secara tidak terlihat dipengaruhi oleh kekuatannya, dan memasuki tubuhnya satu demi satu. Aura si Kong Anyun tidak hanya tidak melemah dengan serangan yang terus-menerus, tetapi juga terus menjadi lebih kuat selama pertempuran. Di bawah, Qin Chen tersenyum dengan ekspresi tenang. Namun, orang-orang dari Sekte Gerbang Kaisar Shihen tidak bisa tenang lagi. Sial, bagaimana si Kong Anyun ini bisa sekuat itu? Ucap Kaisar Shihen meraung. Marah. Dia penuh aura pembunuh, dan seluruh tubuhnya akan melayang ke langit. Sebagai putra Kaisar dari Gerbang Kaisar Shihen, bagaimana dia bisa menyaksikan si Kong Anyun terus membantai tim penegak hukum dari Gerbang Kaisar Shihen-nya? Namun, dia bergerak sedikit, dan tiba-tiba, sebuah lengan muncul dan menghentikannya. Itu Penatuai. Penatuai, apa yang kamu lakukan? Ucap Kaisar Shihen berteriak dengan tajam, apakah Anda ingin melihat semua orang dari Gerbang Kaisar Shihen kita jatuh di sini? Dia bisa melihat bahwa dengan kekuatan si Kong Anyun, jika anggota tim penegak hukum gelap bergabung untuk membentuk formasi besar, mereka mungkin masih bisa bertarung. Tapi sekarang, si Kong Anyun telah masuk ke dalam tim. Jika tidak ada yang menghentikannya, semua anggota kuat tim penegak hukum gelap dari Sekte Kaisar Shihen akan mati di sini. Penatuai berkata dengan suara yang dalam, Tuanku, berhati-hatilah dan jangan menjadi tidak sabar. Anda tidak perlu mengambil tindakan. Tentu saja, seseorang akan menghentikannya. Kaisar Shihen mengerutkan kening dan berkata, siapa? Tiba-tiba, Kaisar Shihen sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di atas langit, si Kong Anyun, yang membunuh secara sembarangan, menebas wakil komandan yang kuat dengan pedang. Dan komandan yang kuat ini telah sepenuhnya terkekang oleh aura si Kong Anyun, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, menyaksikan serangan si Kong Anyun menebas secara terang-terangan. Di bawah pedang ini, wakil komandan pasti akan mati. Melihat serangan si Kong Anyun hendak jatuh. Pada saat ini, pada titik tertentu, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan komandan. Ini adalah pria parubaya dengan baju besi hitam pekat, memancarkan aura berdebar-debar.
Di baju besinya, ada ukiran Pixiu yang mendominasi, dan di tangannya, ada sepasang sarung tangan yang memperlihatkan duri ganas. Pria parubaya itu meninju, dan segera meledakkan cahaya pedang yang datang ke arahnya. Akibat yang mengerikan terjadi, dan pria parubaya itu mengayunkan tinjunya, melindungi wakil komandan yang terluka parah di belakangnya. Itu adalah pemimpin Yuhe. Ucap anggota kuat lainnya dari tim penegak hukum gelap di sekitar melihat orang itu datang, dan semuanya menunjukkan kegembiraan di mata mereka. Orang yang datang adalah Yuhe, salah satu dari 4 pemimpin tim penegak hukum gerbang Kaisar Shihen. Wakil komandan, yang dilindungi oleh pria parubaya, buru-buru memberi hormat dengan ekspresi gembira di wajahnya. Jika Komandan Yuhe tidak datang tepat waktu, dia hampir mati. Di kejauhan, orang-orang dari kekuatan lain semuanya fokus. Komandan Yuhe adalah master tertinggi setengah langkah. Ketiga kekuatan teratas ini memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Pemimpin manapun adalah yang tertinggi setengah langkah. Cepat mundur, ucap Komandan Yuhe berkata kepada wakil komandan di belakangnya, dan wakil komandan buru-buru mengangguk dan mundur. Kemudian, Komandan Yuhe menundukkan tangannya kepada Kaisar Shihen dan Penatua Yi di bawah untuk menunjukkan rasa hormat. Kemudian, dia melirik ke tim penegak hukum gelap yang penuh darah dan menderita kerugian besar, dan wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Pada saat ini, sepertiga dari ribuan anggota tim penegak hukum gelap telah jatuh, dan setengah dari 2/3 anggota tim penegak hukum yang tersisa terluka parah, yang sungguh mengerikan. Dalam sejarah tim penegak hukum kelam mereka, kapan mereka mengalami rasa malu yang begitu besar? Mata Yuhe muram, dia mengangkat kepalanya, menatap Sikong Anyun, ada niat membunuh yang kuat di matanya, dan berkata dengan dingin, "Nona Sikong, Anda juga merupakan pewaris tanah suci Sikong, apakah Anda tidak takut akan memicu sekte gerbang Kaisar Shihen dengan tanah suci Sikong?" Sikong Anyun melayang di udara, menatap Kaisar Shihen di bawah, dan berkata dengan dingin, "Yang pertama melakukan itu adalah Kaisar Shihen." Komandan Yuhe berkata dengan dingin, "Kaisar telah mengirim pesan sebelumnya kepada saya, meskipun saya tidak tahu segalanya tentang apa yang terjadi, saya mungkin tahu bahwa Andalah tanah suci Sikong, yang mendatangkan malapetaka di tanah leluhur kegelapan, dan Kaisar ada di sini untuk melindungi tanah leluhur kegelapan. Saya tidak punya pilihan selain meminta Nona Sikong kembali untuk menyelidiki. Tidak apa-apa jika Nona Sikong tidak bekerja sama, dan Anda telah membunuh banyak murid tim penegak hukum saya, ini terlalu berlebihan." Sikong Anyun mencibir dan berkata, "Kalian dari gerbang Kaisar Shihen semuanya omong kosong, jika kalian ingin melakukannya, lakukanlah, tidak perlu banyak omong kosong." Setelah kata-kata itu terlontar, Sikong Anyun memegang pedang di kedua tangannya. Cahaya pedang tajam keluar dari tubuhnya, menembus celah di langit tanah leluhur yang gelap ini. Segera setelah itu, Sikong Anyun berteriak dengan tajam, memegang pedang di kedua tangannya, dan menebas dengan keras ke arah Komandan Yuhe. Wajah Komandan Yuhe menjadi gelap, dan dia tiba-tiba meraung, tangannya tiba-tiba tertutup, dan dengan keras, nafas gelap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuhnya. Secara tidak jelas, sepertinya ada auman Pixiu, dan hantu menakjubkan melonjak ke langit dari tubuh Komandan Yuhe, lalu meledakkan cahaya pedang yang ditebas Sikong Anyun. Langit dan bumi runtuh, dan keabadian pun lenyap. Pukulan ini cukup untuk menghancurkan langit. Cahaya tinju yang mengerikan tercurah seperti lautan luas, bertabrakan dengan cahaya pedang yang ditebas oleh Sikong Anyun. Saat berikutnya, cahaya pedang hancur, tetapi kekuatan tinju yang diledakkan oleh Komandan Yuhe juga langsung hancur. Di bawah pengaruh ini, seluruh tubuhnya terbang mundur sejauh ribuan kaki. Kekosongan di belakang Komandan Yuhe musnah akibat dampaknya. Di sisi lain, Sikong Anyun tetap tak bergerak. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang tercengang. Komandan Yuhe, itu adalah pemimpin tim penegak hukum di gerbang Kaisar Shihen, orang kuat sejati, setengah langkah tertinggi. Dia dihempaskan kembali oleh pedang. Apakah Sikong Anyun sekuat itu? Di bawah, mata Kaisar Shihen juga menyusut. Dia secara alami mengetahui kekuatan pemimpin tim penegak hukum di bawah komando ayahnya. Meskipun dia hanya setengah langkah tertinggi, dia jelas merupakan orang kuat tingkat atas. Namun, dia bahkan dipaksa mundur oleh pedang Sikong Anyun.
Kapan kekuatan Si Kong Anyun meningkat pesat? Gumam semua orang terkejut, tapi mereka melihat Si Kong Anyun memandang Komandan Yue dengan nada mengejek, dan berkata dengan nada meremehkan, "Omong kosong sekali, menurutmu kamu semacam ahli. Ternyata kamu juga sia-sia, kenapa pura-pura dipaksa?" Ucap Si Kong Anyun tampak menghina. "Kamu," ucap Komandan Yue wajahnya memerah, "apakah menurutmu komandan ini akan kalah darimu?" Aura mengejutkan keluar dari tubuh Komandan Yue, dan pada saat yang sama, sesosok tubuh tinggi keluar dari tubuhnya, berubah menjadi bayangan virtual, dan bergegas menuju Si Kong Anyun. Di bawah nafas langit yang mengejutkan, kehampaan bergetar, dan sisi tanah leluhur yang gelap ini meraung, seolah tidak dapat menahan paksaan. Di bawah serangan seperti itu, Si Kong Anyun tampak tenang, memegang pedang di kedua tangannya, dan berkata dengan dingin, "Potong." Cahaya pedang yang mengejutkan menebas ke arah langit, dan menebas bayangan Pixiu dalam sekejap. Hantu Pixiu mengeluarkan raungan keras, dan langsung terpotong. Segera setelah itu, sosok Komandan Yue juga mundur seketika, dan menabrak kehampaan ribuan mil. Begitu dia berhenti, sosoknya perlahan menjadi ketiadaan, dan tubuh fisiknya runtuh. "Mustahil," ucap Komandan Yue meraung, "dia adalah orang kuat tertinggi setengah langkah. Bagaimana dia bisa kalah dari Si Kong Anyun?" Di bawah, Kaisar Si Hen dan yang lainnya tersentak. Dengan satu serangan pedang, tubuh fisik Komandan Yue langsung roboh. "Apakah Si Kong Anyun meminum pil?" "Penatuai," ucap Kaisar Si Hen memandang Penatuai. Wajah Penatuai yang seperti kulit kayu juga menjadi lebih keriput, dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuanku, aura Si Kong Anyun agak jahat." Cahaya tajam melintas di mata Kaisar Si Hen, dia mengambil langkah ke depan, mengangkat telapak tangannya, membuat gerakan memotong kepalanya, dan berbisik, "Bagaimana kalau?" Ada tatapan mematikan di pupil matanya. Penatuai menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuanku, jangan khawatir, mari kita lihat lagi." Komandan Yue tidak mudah kalah, tapi bocah itu perlu diawasi. "Saya selalu merasa bahwa bocah itu sedikit aneh dan sangat berbahaya. Ini mungkin lebih sulit daripada Nona Si Kong," ucap Penatuai matanya tertuju pada Qin Chen. "Dia," ucap Kaisar Si Hen dengan dingin, "asal-usul orang ini tidak diketahui, manfaatkan kesempatan ini, jangan beri dia kesempatan untuk berbicara, bunuh saja dia." Di langit saat ini, banyak anggota kuat dari tim penegak hukum gelap tampak ketakutan dan menyaksikan pemandangan ini dengan ngeri. Si Kong Anyun memandang Komandan Yue, dan berkata dengan tenang, "Jika ada cara lain, gunakan saja." Jika dia menghadapi Komandan Yue ini sebelum bertemu Qin Chen, dia mungkin akan lebih berhati-hati. Tetapi sekarang dengan bantuan Qin Chen, dia telah membuat terobosan yang luar biasa, dan seorang Komandan Yue saja tidak cukup baginya. Di kejauhan, Komandan Yue menatap Si Kong Anyun, dengan darah mengerikan keluar dari tubuhnya. "Nona Si Kong, jangan sombong." Sambil berkata begitu, Komandan Yue merentangkan telapak tangannya. Tubuh fisik Komandan Yue segera mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. "Tidak akan bisa mudah untuk pulih," ucap Si Kong Anyun tiba-tiba mengangkat kedua tangannya, dan cahaya pedang setinggi langit yang bisa menembus bintang melonjak dari tubuhnya. Cahaya pedang menjulang tinggi di antara langit dan bumi, dan energi pedang bersilangan, memancarkan paksaan mengerikan yang mengejutkan langit. Pada saat ini, seluruh kehampaan langsung mulai terbelah. Kekosongan ini tidak dapat menahan paksaan yang berasal dari cahaya pedang ini. Dan ini hanyalah paksaan. Dalam kegelapan, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya ketakutan. Pada saat ini, aura yang dipancarkan oleh Si Kong Anyun pasti melampaui setengah langkah tertinggi secara umum. Mungkinkah Si Kong Anyun juga telah mencapai alam setengah langkah tertinggi? Kecepatan kultivasi seperti ini sangat menakutkan. Dalam kehampaan, Si Kong Anyun mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, lalu tiba-tiba menjatuhkannya, dan berkata dengan tajam, "Potong." Cahaya pedang yang mencapai langit ini tiba-tiba menebas. Dengan tebasan ini, kekosongan mendidih, kemudian mulai menghilang, dan kemudian jatuh. Dalam sekejap, kehampaan dalam radius ratusan ribu mil langsung dimusnahkan, dan tidak hanya itu, sumber kekuatan dan materi yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di kehampaan ini semuanya dimusnahkan. Pada saat ini,
Di depan pedang ini, kekosongan ini tidak berarti apa-apa seperti semut. Di kejauhan, mata Komandan Yuhe menunjukkan ekspresi keganasan, dan dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat. Dalam sekejap, segel gelap misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan sekitarnya, dan segel gelap ini seperti air terjun di seluruh langit berbintang. Setiap rune mengandung kekuatan misterius yang tidak diketahui, dan atribut dari setiap kekuatan sangat berbeda. Tidak hanya itu, setiap rune juga mengandung kemauan yang menakutkan. Mengikuti kemunculan rune misterius ini, terdengar suara auman binatang buas di lapangan. Suara ini sepertinya datang dari jurang yang jauh. Komandan Yuhe tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung, "Hancurkan untukku." Begitu suara itu turun, dia meninju langit dengan keras. Dalam sekejap, rune misterius dan gelap yang tak terhitung jumlahnya di langit dan bumi langsung berkumpul menjadi segel kepalan tangan, dan segel kepalan ini membubung ke langit, bertemu dengan cahaya pedang yang jatuh. Tiba-tiba, ledakan yang memekakkan telinga terdengar dari langit dan bumi, dan kemudian, cahaya pedang yang mencapai langit dan segel tinju rune hancur, dan gelombang udara yang mengerikan menyapu kehampaan ke segala arah. Pada saat ini, seluruh kehampaan langsung menjadi sampah pasar. Kekosongan ini, seolah-olah telah terhapus secara tiba-tiba, tidak ada lagi. Namun, masih ada geraman pelan yang misterius di dunia. Saat ini, Komandan Yuhe dan Sikong Anyun sama-sama berada dalam kehampaan yang hancur, keduanya menghilang dari dunia ini, dan seketika tenggelam ke dalam dunia yang gelap. Begitu memasuki dunia yang gelap gulita ini, Sikong Anyun merasakan kekuatan mengerikan yang ingin melahap dan mencabik-cabiknya. Di sisi berlawanan, wajah Komandan Yuhe pucat, dan tubuh fisiknya kembali dipukuli berkeping-keping, namun ada tatapan garang di matanya. Dalam kehampaan, Komandan Yuhe menatap ke arah Sikong Anyun, "Hahaha Nona Sikong, tempat ini adalah alam melahap yang dibentuk oleh kesaktian khusus Komandan ini. Di alam ini, tidak ada substansi, dan aturan langit dan bumi sudah tidak ada lagi, tidak dapat menggunakan kekuatan apapun, tapi..." Saat suara itu jatuh, dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Tiba-tiba, di dunia melahap, suara-suara menderu itu tiba-tiba menjadi lebih keras, dan setiap suara membawa kekuatan aneh yang mencengangkan. Sikong Anyun mengerutkan kening.